Iya, udah Bang. Ya, mohon izin, nggak, saya jelasin ke kamu dulu nih. Tolong Bang, saya curhat. Iya. Saya nggak mau di sini, Bang. Singkat aja Bang. Bapak sebagai salah satu bawahan dari kami yang menurut saya itu tidak layak untuk menjadi menteri Bapak, harus sampaikan. Satu hari itu pada begini dulu. Mohon izin Bang. Ya. Bukan abang yang menilai jadi menteri siapapun. Ingatkan ya. Bang, bukan abang yang menilai. Hargai saya. Bang, saya bilang, Pak Arif, bukan abang yang menilai itu. Bang, mohon maaf ya Bang. Ya, orang saya siapa? Kalau ada yang mengganggu kiai kita, seperti kemarin yang terjadi. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang senggol kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Jangan pernah coba-coba mengganggu kiai. Jangan pernah coba-coba mengganggu kiai. Siapa kita? Bancarano! Siapa kita? Bancarano! Siapa kita? Bancarano! NKRI, Harga mati! Pancasila, Jaya! Aswada, Terus! Nusantara, Milik kita! Ator Bater, Ator Bater, Luar biasa! Ator Bater. Luar biasa! Ini tadi nggak sopan. Tadi nggak sopan. Mohon izin, apa Orang bukan begitu cara mana Pak? ya. Orang tua saya juga seorang musik toriko juga, sama-sama kita. Siap, mohon izin Bang. Jadi ucapan kita harus yang betul-betul Siap. tawadhu. Ini hari Jumat ini. Siap, mohon izin Bang. Jadi abang mau saya ambil kalimat yang kalau beliau tidak layak jadi menteri. Itu kalimat beliau. Iya. Oke, siap. Mohon izin Bang. Ini beliau-beliau di sini jadi saksi. Saya tarik kalimat saya Bang ya. Saya mohon izin. Saya mohon maaf sekali lagi. Jangan pernah memulai, jangan terprovokasi apalagi memprovokasi. Tidak boleh jaga kiai kita. Tapi kalau kiai kita disenggol, kita habisi mereka. Kalau pemerintah tidak mau tegas dengan kelompok-kelompok itu, kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita akan cari mereka. Siap! Jadi saya di sini berkata dengan santun, tidak pernah melontarkan kalimat hewan seperti menterinya Bapak itu. Jadi itu Jangan gitu, itulah yang nggak suka saya. Nah, Itu Bang. jadi bercerita Bang. Kalau Abang kan nggak suka, Kalau ini nanti panjang lagi kita nih kalau ini ceritanya. nggak masalah. Saya Bang. kira udah cukup ya. Abang udah sampaikan tadi. Nah, Ya. maksud saya itu Bang. Nah, Nah, itulah Bang. yang Bang. Nah, jadi itulah yang Abang Udah harus Bang, jelaskan. udah. Itulah yang harus jelaskan. Dengar. Harus diterima menteri agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Jawab. Mudah-mudahan Allah tunjukkan, turunkan bencana. Dancer akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Kalau pemerintah tidak mau tegas dengan kelompok-kelompok itu, kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita akan cari mereka. Siap! Jika saya panas-panasan ke sini, justru judulnya pecat menteri agama. Udah. Itu Tadi kan sudah disampaikan jadi. Udah jangan ulangi lagi. Iya, oke. Nah, judulnya itu Bang. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Toleransi ini kepada Jokowi. Kami akan marah bila dia Jokowi. Kami jangan diatur. Nah, kenapa saya sampai ke sini lantas mempunyai gerakan yang judulnya pecah menteri agama? Ya karena itu, karena narasi induktif kognitif beliau jangan mengganggu otak saya juga. Nah, mohon izin. 30 detik lagi Pak. 30 detik lagi. 30 detik ya. Ya, inilah mohon izin, Abang jangan kesannya kayak mengganggu saya. Abang yang bilang tadi. Abang jangan begitulah. Abang Saya kan tadi sudah 30 merendam, detik. Bang. Oke. Saya sudah merendamkan Abang kan 30 hati detik. saya. Enggak, Enggak, 30 detik. 30 detik, oke. Saya paling nggak suka Bang, kita kan kalau di tamu, lantas apa Iya. yang menunjuk. Enggak. Saya semua serahkan semua kepada Allah Bang. Apa Pak? Saya juga. Abang nggak tahu siapa saya, ya kan? Apa Pak? Kita Ya. semua nilai sama. Nah, abang juga nggak tahu backingan saya siapa, ya kan? Kita juga nggak tahu apakah besok kita akan mati. Toleransi ini kepada Jokowi. Kami sudah lelah, umat Islam ini lelah semua. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani, selalu menerapkan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Dalam sebuah acara wawancara saya dengan Gus Yakut di Cokro TV, Gus Yakut bahkan bicara pernah dipanggil oleh salah satu pimpinan FPI
dan digertak supaya mundur pakai pistol yang ditaruh di meja. Gus Yakut cerita kalau dia nggak gentar sedikit pun dan balik menggertak. Kalau dia terluka sedikit saja, maka anggotanya akan menghajar anggota FPI di seluruh Indonesia saat itu juga. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kalau yang belum dipecat saudara, maka bisa saja kita datang ke sini lagi bersama nanti Kemenak saudara. Betul? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap terima resiko? Gus Yakut tidak menyerah, tidak akan tunduk pada tekanan dan tidak meminta maaf atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Apalagi harus pakai materi segala. Dia tahu bahwa melawan kelompok garis keras ini jangan pernah terlihat lemah, karena pasti akan semakin diinjak-injak mereka. Maka keluarlah statement Gus Yakut kalau apa yang dia lakukan itu punya alasan kuat, bahwa dia hanya ingin manusia menjadikan agama untuk tidak bertindak seenaknya sendiri. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ini apalagi ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mughaladzah. Nah itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Pada titik ini saya kagum pada Gus Yakut. Dialah menteri semua agama, bukan hanya menteri satu agama. Dan apa yang dilakukan Gus Yakut mendapatkan apresiasi juga dari agama-agama lainnya. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. Takbir. Jadi pahamkan kenapa ketika Menteri Agama bicara tentang memperkecil suara toa di masjid, kemudian dipelintir kemana-mana dengan masifnya. Model pelintiran, framing, hoax, fitnah. Ini memang kerjaan simpatisan ormas-ormas garis keras itu yang benci sekali dengan sepak terjang Gus Yakut sebelum dia menjadi Menteri Agama. Pola mereka sudah terlihat sejak awal, memotong video, kemudian menyebarkannya di grup-grup mereka dengan narasi yang berbeda, menggerakkan media mainstream, sampai mengerahkan demo dan berharap isu itu membesar supaya bisa terjadi seperti kesuksesan mereka di tahun 2017 waktu menjatuhkan Basuki Cahayapurnama. Buat orang-orang itu, hoax dan fitnah menjadi halal ketika tujuan mereka harus tercapai. Lantas apa alasan aksi itu? Berdasarkan pelintiran jahat dan framing busuk Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Haumas ke Polda Metro Jaya. Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Selain penyakit jantung ini perlu periksa THT juga ini. Siapa tuh? yang harus diperiksa itu tidak bisa nyanyi Indonesia Raya dong. Oke. Menteri yang tidak bisa nyanyi Indonesia Raya yang diperiksa. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pun turun ke lapangan untuk menenangkan penonton dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun Roy Suryo ternyata lupa lirik lengkap lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan berikut cuplikannya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Ayo. Bapak Roy Suryo, yang kita ketahui bersama, beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Pak, sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah
ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Di sanalah tanah airku, di sanalah tanah airku. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Yang paling menghebohkan yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Ya kok bangga gitu loh. Gimana kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah, gitu lah. Ini perut sendiri aja lupa, gimana perut rakyat?